apa sih hasilnya? Apa sih dampaknya kalau kita memberi? Buat diri kita dan juga buat pelayanan. Seringkali persoalannya orang Kristen langsung menolak, tidak mau memberi. Karena ada sebagian ajaran itu selalu ujung dari pengajarannya itu tidak lain tidak bukan hanya memaksa orang itu memberi, tapi tidak dikasih tahu bahwa di balik pemberian dia itu, dia yang lebih dahulu mendapatkan berkatnya loh. Dia yang lebih dahulu mendapatkan hasilnya sebelum orang lain, sebelum gereja, sebelum pelayanan mendapatkannya. Orang itu lebih dulu mendapatkan berkatnya. Mari kita lihat Lukas pasal 6 ayat 38. Boleh Bang Reno? Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya. Kita perhatikan ayat ini dengan teliti. Berilah dan kamu akan diberi. Sampai situ dulu deh. Jelas ke ini? Berilah, maka kamu akan diberi. Dalam konteks ini firman Tuhan mau mengatakan, pemberianmu itu yang akan mengalami dan akan mendapatkan dampaknya, berkatnya, bukan orang lain. Bukan saya juga yang pertama mendapatkan dampak dari pemberianmu, kata Tuhan. Kamu loh, kata Tuhan. Ini yang kurang dipahami oleh banyak orang Kristen. Karena selama ini konsep berpikirnya kalau masalah memberi itu, saya sedang memperkaya gereja, saya sedang memperkaya para pendeta, itu ngawur cara berpikir. Karena Paulus tidak mengatakan itu di sini. Yang pertama, tapi dampak daripada pemberian yang pertama itu kepada diri kita sendiri kok. Kepada diri kita sendiri dulu kok. Hasil dampak daripada apa yang kita beri. Karena dikatakan di sana, berilah dan kamu akan diberi. Jelas itu. Tidak dikatakan di sini, berilah, maka para pendeta akan makin kaya raya, gereja makin kaya raya, lalu kamu makin miskin. Gak ada itu. Kita dulu kok. Dampak hasil daripada pemberian kita itu. Untuk itu kan dikatakan, waktu kita memberi, dan kita akan diberi oleh Tuhan. Waktu kita memberi, maka Tuhan akan memberkati kita. Maka dikatakan di sana suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi, kalau kita melakukan firman Tuhan, salah satunya adalah memberi. Yang pertama, ya, daripada pemberian kita itu kepada kita kok. Apa yang kita dapatkan? Tuhan akan memberkati kita. Itu kan dikatakan di sini, ya, dengan melimpah, yang dipadatkan, yang digoncangkan, keluar. Itu bicara masalah berkat yang melimpah itu. Sebagai hasil daripada pemberian kita. Itu saya katakan tadi Bapak-Bapak. Saya masih mahasiswa yang super-super miskin. Saya langsung belajar memberi. Walaupun kiriman saya cuma 50.000 tiap bulan. Kenapa? Karena saya tahu. Waktu saya lakukan firman Tuhan, berkat yang pertama yang mendapatkan itu adalah diri saya sendiri. Bukan orang lain. Maka saya lakukan itu. Dan yang kedua, dari Lukas 6 ayat 38 ini menarik. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepada. Artinya apa? Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan benar, maka Tuhan akan mengukur. Ya. Praktek firman Tuhan yang kita lakukan itu untuk memberkati kita. Saya kasih analogi paling sederhana. Saya di sini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Contoh paling sederhana. Saya kasih analogi saja. Ini saya punya botol minum. Ini botol minum ini isinya cuma setengah.
Ya, cuma setengah Bapak Ibu. Oke. Saya mau coba terjemahkan Lukas pasal 6 ini dalam bentuk analogi botol minum ini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau saya memberi kepada Tuhan, lewat persembahan lah, waktu, tenaga, dan pikiran gitu ya. Hanya seperempat dari air yang ada di dalam botol minum saya ini. Maka Tuhan hanya akan memberkati saya. Hanya seperempat dari isi botol minuman ini. Tapi kalau saya memberikan kepada Tuhan, full, penuh, terisi botol air minum ini, maka itu juga akan dipakai oleh Tuhan untuk mengukur berkatnya buat saya. Itu jelas. Jadi kenapa orang Kristen selalu merasa ngedumel dan marah sama Tuhan? Pak Tony kok kenapa? Saya udah rajin berdoa, baca firman, saat teduh, melayani Tuhan. Tapi usaha pekerjaan dan bisnis pekerjaanku makin belorot. Itu pasti bukan salahnya Tuhan. Itu pasti ada yang salah di dalam diri orang itu. Karena dia belum melakukan firman Tuhan secara komprehensif. Apa contohnya? Masalah memberi. Itu. Karena seringkali orang Kristen itu, Bapak Ibu, hanya menganggap perlu melakukan firman Tuhan itu secara parsial, secara dikotomis. Artinya apa? Kalau yang menguntungkan buat dia, dilakukan gitu ya. Tapi kalau itu misalkan sudah bicara masalah, mengeluarkan sesuatu dari dompetnya, oh nanti dulu lah. Maka apa yang terjadi? Wajar kalau tadi firman Tuhan katakan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu oleh Tuhan. Saya harus kasih contoh yang real, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada nama yang akan saya sebut sebagai contoh di ruang Zoom ini. Bang Renold dan juga dengan istrinya Dr. Lucy. Sudah puluhan tahun keluarga ini mendukung pelayanan kami di LPP. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Bang Renold dan Dr. Lucy tidak makin bertambah miskin waktu mereka mendukung pelayanan kami sejak lebih dari 10 tahun lebih lalu. Enggak. Bahkan saya dengar terakhir, mungkin nanti Bang Renold bisa nambahkan. Bilang kemarin, Maret, kabar baik saya dapat dari istri saya. Bang Renold memilih resign untuk berhenti jadi karyawan orang. Karena Tuhan sudah percayakan dia untuk mengembangkan usaha yang baru. Benar Bang Renold? Iya Bang. Dengan kita. Pemahaman kita, motivasi kita, melakukan firman Tuhan itu harus tegak lurus dengan Tuhan. Gak mau terhutang tuh. Jadi output, hasil, dampak pemberian kita itu kepada kita dulu kok yang pertama. Baru kepada yang lain. Nah, alasan yang kedua, hasilnya loh, buat kita dulu nih. Saya nggak mau bicara kepada yang lain dulu. Nanti kalau untuk yang lain nanti kita bicara. Amsal pasal 3, 9 sampai 10 jelas. Kalau kita belajar memberi, melakukan firman Tuhan, berarti artinya apa? Tuhan menilai hati dan pikiran kita lurus dengan Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan. Maka karena Tuhan tahu isi hati kita begitu tegak lurus dengan Dia. Maka Tuhan juga tahu kok bahwa kita butuh sesuatu. Maka untuk itulah apa yang kita kembalikan kepada Tuhan itu, Tuhan juga kembalikan juga kok untuk kita. Sehingga apa? Kita kembali dicukupkan kebutuhan dan keperluan kita. Apa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Tadi, sebagai mahasiswa, saya sudah belajar memberi, bukan hanya persembahan hari Minggu loh Bapak Ibu.
juga persembahan ibadah Jumat, juga perpuluhan tiap bulan. Artinya apa? Benar, kebutuhan saya dicukupi betul. Jadi waktu saya sudah tidak ada lagi uang, Bapak Ibu, apalagi di minggu ketiga, keempat kan gitu ya. Itu masa-masa krisis kan itu bagi mahasiswa. Saya nggak ada uang tuh. Tapi saya konsisten kasih persembahan, konsisten saya kasih perpuluhan. Tapi apa yang terjadi? Benar Tuhan cukupkan kok. Caranya gimana? Tiba-tiba teman-teman saya itu, saya nggak ada hubungan saudara dengan mereka. Mereka gonta-ganti setiap hari bawa makanan ke kosan saya. Dan saya nggak pernah ngemis. Saya nggak pernah menunjukkan wajah bagi dong. Enggak. Tapi Tuhan itu bekerja di dalam hati mereka melalui kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan perintahkan mereka, masak kamu hari ini di rumah orang tuamu, bawa untuk si Tony, kira-kira begitu. Sehingga apa? 4 tahun bisa jadi jalani perkuliahan itu dengan konsistensi belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan sediakan, sehingga Tuhan cukupkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita memberi, maka dikatakan jadi Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan-keperluan kita. Ya, seperti yang dicatat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Bapak-bapak yang sudah kita bahas tadi. Alasan yang keempat, ada kelipat gandaan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita waktu kita memberi. Itu dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya ayat ini. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman dan pengertian dan juga sebuah penjelasan yang cukup luas buat kita. Waktu kita belajar melakukan firman Tuhan dalam hal memberi, maka dikatakan di sini pemberian yang kita kembalikan itu kepada Tuhan bukan untuk mempermiskinkan kita, bukan untuk membuat kita kekurangan, bukan untuk membuat kita makin melarat, Bapak Ibu. Bukan. Tapi dikatakan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya apa? Sebelum kita mau memberi, Tuhan sudah siapkan juga berkatnya untuk kita. Berarti setelah kita merealisasikan pemberian itu, Tuhan juga yang menyediakan benih berkatnya, bahkan melipat gandakannya. Bahkan menumbuhkan buah-buahan, buah-buah kebenaran di dalam diri kita. Jadi artinya, pemberian yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan memiskinkan kita. Bukan supaya membuat kita merugi atau melarat. Bukan Bapak Ibu, konsep yang salah. Tapi justru untuk kita dapat kembali menikmati dan mendapatkan kepercayaan dan berkat demi berkat dari Tuhan. Baik berkat rohani, baik berkat kesehatan, baik berkat materi, baik berkat kepintaran dan kecerdasan untuk anak-anak kita yang sedang sekolah dan kuliah. Dan bahkan juga berkat hidup masa tua yang semakin lebih baik. Ini dampak hasil daripada pemberian yang kita lakukan. Sebenarnya yang kita berikan itu Bapak Ibu tidak sebanding dengan apa yang telah Yesus berikan. Tidak sebanding sebenarnya. Dan juga apa yang kita berikan itu kan sebenarnya bukan hasil, bukan punya kita, bukan milik kita. Semua milik Tuhan. Dan juga apa yang dihasilkan oleh Tuhan. Karena tadi jelas, kita lahir aja ke dunia ini bukan karena permintaan kita kok. Tuhan. Jadi, Bapak dengan saya Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita itu hanya sebagai manajer atau sebagai pengelola aja kok. Bukan pemilik. Bahkan diri kita pun bukan milik kita loh. Tuhan juga kok yang punya kok. Maka saya bilang tadi, usaha, pekerjaan, bisnis, toko kita, itu milik Tuhan loh. Jangan sampai Tuhan pindahkan itu toko kita kepada orang lain lebih berani loh. Karena kita tidak lebih taat sama firman Tuhan.
Ini harus kita pahami nih. Ya, jadi buat kita kok yang pertama dampak. Barulah kita bicara tentang di ayat yang ke-12. 2 Korintus 9 yang ke-12 dikatakan di sana. Dampak daripada pemberian itu apa? Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Baru di poin yang kelima, Bapak Ibu, output atau dampak pemberian kita itu baru bicara kepada orang lain. Dikatakan di sini, kepada orang-orang kudus. Ini bicara tentang apa? Untuk mendukung pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Untuk mendukung biaya operasional pelayanan gerejawi atau pelayanan yayasan Kristen. Dan juga memberi itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita. Ucapan terima kasih kita. Bahwa kita sadar, saya hidup oleh karena Tuhan. Saya bisa punya pekerjaan, usaha, bisnis oleh karena Tuhan juga. Saya bisa punya rumah tangga yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang sehat, pintar, dan cerdas. Itu juga karena Tuhan juga. Maka untuk itulah kita perlu memberi. Itu alasan yang kelima. Di samping itu Bapak Ibu, dan pemberian itu juga memberikan pengaruh yang positif ya bagi pelayanan jangka panjang. Itu dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita pelajari dari 2 Korintus 9 ayat 14? Dengan tema tadi, dampak pemberian kita kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Yaitu yang keenam, banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa supaya hidup Bapak Ibu dan saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap mitra yang mendukung kami tiap bulan, saya sudah sebut tadi contohnya ada Bang Reno. Di dalam hati dan pikiran kami tiap-tiap hari, nggak pernah terlupakan untuk mendoakan mereka. Adakah hasilnya? Tadi saya sudah tanya ke Bang Reno, betul Bang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah sebuah kebahagiaan kalau ada banyak orang yang berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan secara rohani, secara jasmani, usaha, bisnis, pekerjaan, dan rumah tangga? Saya kira senang kita didoakan. Maka untuk itu ayo lakukan firman Tuhan. Jangan pilih-pilih melakukan firman Tuhan. Karena semua yang tertata di dalam PL dan PB itu nggak ada yang dibatalkan. Nanti kita cek ayatnya.